yang tadi secara kronologis diceritakan oleh Ustaz Adnan, meskipun banyak yang masih keliru itu, banyak yang tidak pas. Karena apa? Karena oleh macam hukum kemudian tidak ditashkih dulu itu, jadi banyak yang salah. Marilah kita pahami baik-baik, sejarah itu adalah untuk bersyukur. Tujuannya adalah untuk bersyukur. Kalau perlu sujud syukur, apa? Sujud syukur. Karena mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada masa-masa mulai tanggal itu sampai sekarang. Itu tujuan Allah. Maka anak-anakku sekalian, jadi kalau tadi diterangkan pondok ini adalah didirikan tahun 84, itu secara embrio, secara cikal bakal. Cikal bakalnya mau mulai tahun 84, yang berangkat dari tadi ya cita-cita yang saya sampaikan itu, yang Adnan itu salah itu. Jadi perjalanan hidup saya sejak kecil memang memperhatikan lingkungan sekitar, orang Gorowati dan anak-anaknya yang cenderung statis, cenderung apa adanya. Kalau bapaknya tukang tempur, anaknya melu jadi tukang tempur. Kalau bapaknya tukang matun, melu jadi tukang matun. Kalau anaknya jadi tukang bakul pitik, melu jadi bakul pitik. Kalau bapaknya tukang kayu, ikut jadi tukang kayu. Itu terus. Jadi kondisi seperti itu tidak beranjak berubah. Nah, saya waktu kecil berpikir umur masih kecil, belum waktunya berpikir, tapi saya sudah berpikir, kok begini masyarakat ya. Ini kalau kayak gini tak caranya tak, nanti nggak akan berkembang di desa ini. Maka saya berpikir caranya satu-satunya jalan itu harus melalui proses pendidikan. Tanpa itu nggak bisa. Nah, sementara saya sendiri juga tidak terdidik. Karena apa? Karena sejak kecil saya dulu jadi pangon rebo. Jadi terangkan itu pangon rebo, nanti ngarit rumput tiap pagi, tiap sore, terus maka pada suatu ketika itu saya sedang ngelamun, terbayang desa ini kok kayak gini. Bagaimana cara merubahnya, bagaimana cara membidainya supaya berkembang dan berubah. Akhirnya ketika saya tidak sekolah lagi, terus disuruh oleh seseorang yang namanya Haji Muslim, dinasihati, kamu kok nggak sekolah, eman-eman teman. Haji Muslim itu siapa? Haji Muslim itu adalah mana yang namanya sifat, mana sifat? Sifat mana? Ada nggak namanya sifat? Mana namanya? Ngacung. Nah, itu mbahnya dia, mbah buyutnya dia itu namanya Haji Muslim. Dulu menasihati saya suruh sekolah lagi. Akhirnya dia bilang sama nenek saya, suruh sekolah lagi. Karena waktu itu saya akan mondok. Kalau mondok saya nggak boleh oleh nenek saya. Kalau mondok, saya dulu bilangnya saya akan mondok naik Jawa Timur. Setelah apa? Setelah saya punya modal uang. Dari mana modalnya? Dari ikut jadi tukang tempur. Beli padi, ditumbuk, jual. Beli padi lagi, tumbuk, jual. Tiap hari ada untungnya, setiap hari ada untungnya. Akhirnya modal saya kembalikan punya nenek, saya kembalikan. Modalnya masih punya saya, sudah punya modal. Begitu saya sudah punya modal, saya bilang sama nenek, saya akan mondok lah. Kalau nenek nggak bisa biayai, saya sudah punya modal, punya uang, punya beras. Berasnya tergawak, mengkondok, nanti uangnya untuk sangu. Nanti barco entah gimana caranya. Itu tekad saya itu.
oleh nenek, oh jangan mondok cucu itu ya. Mondok nang Jawa Timur itu demi nang anak-anak santet. Bukan santet punya kenakan kowe, ajar-ajar mondok adu-adu. Kene bae lah ada terwati sekolah maning anaknya kowe. Saya suruh sekolah lagi di sini. Mondok udah boleh. Makanya sekolah lagi di sini masuk tadi diterangkan itu di MTS yang aslinya PG sama Arif. PG Arif kan Kidul Alun-Alun. Sekarang jadi gedung apa itu? Itu saya di sana, terus langsung aja setelah sampai di Gontor, saya sudah terangkan ya, saya sampai Gontor, tamat saya terus dibawa oleh guru saya untuk diteruskan di Gontor. Gontor juga saya nggak ngerti, dulu belajar Gontor itu apa itu? Belum tahu itu. Akhirnya saya diajak ke kantor terus sampai sana saya diserahkan bertemannya dia itu yang jadi ustadz di sana, dipasrahkan titip anak ini biar ikut ujian masuk besok. Akhirnya saya belum punya teman, nggak punya saudara-saudara, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, sendirian, belum ada yang kenal itu. Begitu hari raya saya tidak pulang itu. Kalau pulang sebelum ujian masuk, sana ujiannya barbar-barbar. Akhirnya saya tahu dalam hati saya pulang tidak. Akhirnya putusannya tidak pulang. Saya akhirnya terus di sana, ujian masuk. Begitu udah ada hasil ternyata lulus, alhamdulillah. Waktu itu yang daftar itu belum banyak kayak sekarang. Dulu 800 orang yang daftar, yang diterima 300 orang anak. Saya termasuk diterima. Begitu udah selesai diterima jadi santri motor, itu juga saya nggak pulang. Pertengahan tahun mestinya pulang, saya juga nggak pulang. Saya pakai untuk pergi ke Jawa Timur, ke pondok pesantren Salafiyah di Jawa Timur. Nanti sampai akhir tahun baru saya pulang, akhir tahun. Nah, sepanjang tahun itulah saya punya sejarah. Jadi bukan bikin pesantren ya. Sejarah saya itu saya main lompat-lompatan di Sungai Malo. Namanya sungai itu Malo. Saya lompat-lompatan di sana, saya baca kesel main-main. Akhirnya saya berpikir dan munawir, nanti kalau saya tamat dari sini bisa keluar negeri mungkin baik berita. Wah, kamu jangan melamun itu. Orang tuh punya apa, ini punya apa. Luar negeri kan mahal, beli tiket segala macam itu bukan gampang. Siapa tahu kalau ini merupakan doa kan malaikat menyampaikan kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Ya siapa tahu nanti saya bisa keluar negeri karena saya sedang belajar bahasa Arab. Nah ini kan sesuai, kalau pelajaran saya itu bahasa Arab nanti akan sampai kepada negara di mana saya ingin ke sana. Akhirnya diproses oleh munawir. Tapi ternyata setelah saya selesai dari Gontor, beneran bisa keluar negeri. Di Mekah itu selama 4 tahun itu. 4 tahun kuliah, 1 tahun itu istirahat, kemudian tambah lagi 2 tahun itu adalah nambah pelajaran lagi itu. Nah itu yang tadi diterangkan. Setelah selesai kuliah itu, waktu itu saya bawa istri saya bawa ke sana. Mahasiswa banyak bawa istri itu. Gimana mahasiswa pun bawa istri. Tapi ternyata oleh perguruan tinggi saya dikasih fasilitas, dikasih uang untuk beli tiket istrinya, terus dikasih rumah untuk tempat tinggal mahasiswa yang punya istri. Akhirnya saya pulang ke Jawa, ke tanah air, udah bawa tiket untuk istri itu. Istri saya bisa bawa. Nah sampai di Jakarta udah saya bawa, udah minta izin sama orang tua keluarga. Ternyata di Jakarta Pak D-nya mengatakan semua pintu udah tertutup, nggak bisa bawa istri. Nah saya kan rasanya kan kecewa. Punya Pak D yang kerja di Departemen Agama mengatakan seperti itu, padahal saya minta tolong. Tapi saya tidak diam gitu saja, tidak begitu dengan berita begitu. Saya bukan diam, saya bangkit, pikiran saya bangkit. Akhirnya saya minta alamatnya Dirjen Haji. Waktu itu Cokro Handoko.
Saya minta alamatnya, terus jam 6 pagi saya berangkat ke rumahnya. Jam 6 pagi belum sebelum sampai jam 6 belum saya berangkat ke rumahnya. Saya temui Dirjen Haji itu, saya hadapi, langsung saya sampaikan gini. Akhirnya Dirjen Haji menyambut baik dengan apa yang saya katakan. Akhirnya dikabulkan, dia dikasih rekomendasi untuk membawa istri. Ini Pak